Bahkan jika Anda berolahraga setiap hari selama 100 hari ke depan, mengonsumsi protein, dan minum suplemen setiap hari untuk membangun otot, tetapi tidak mengonsumsi vitamin ini di malam hari, Anda tetap tidak akan membangun otot, terutama seiring bertambahnya usia. Anda telah diberitahu bahwa mengonsumsi suplemen magnesium membantu membangun otot, bukan? Nah, bagaimana jika saya katakan bahwa mereka berbohong? Lupakan suplemen magnesium, karena dalam beberapa detik saya akan memberitahu Anda 2 vitamin yang harus Anda konsumsi di malam hari untuk membangun otot saat Anda tidur. Vitamin ini bekerja lebih baik dan lebih cepat daripada magnesium. Dan inilah mengapa otot Anda melakukan 70% perbaikan dan pertumbuhan di malam hari, terutama antara pukul 23 dan pukul 3. Saya akan mulai dengan suplemen malam terbaik kedua terlebih dahulu, karena lebih mudah ditemukan. Kemudian saya akan mengungkapkan yang terbaik yang sering diabaikan orang. Saya juga akan memberitahu Anda 3 suplemen yang tidak boleh diminum, dan harus dihindari sepenuhnya di malam hari jika Anda ingin memaksimalkan pemulihan dan membangun otot saat tidur. Berlangganan sekarang jika Anda belum melakukannya. Mari kita mulai. Nomor 1. Suplemen vitamin D3. Ketika Anda mengonsumsi vitamin D3 sebelum tidur, sesuatu yang luar biasa terjadi di tubuh Anda semalaman. Saat Anda tidur, kadar vitamin D mengaktifkan reseptor di sel otot yang disebut VDR. Reseptor ini memerintahkan otot Anda untuk menyerap lebih banyak kalsium dan fosfor dari makanan yang Anda konsumsi di siang hari. Tubuh Anda membutuhkan mineral ini agar serat otot dapat berkontraksi dan tumbuh lebih kuat. Mengonsumsi vitamin D di malam hari membantu memberi sinyal pada tubuh untuk memproduksi lebih banyak testosteron selama tidur. Testosteron membantu otot Anda menggunakan protein yang Anda makan di siang hari untuk membangun jaringan otot baru semalaman. Tanpa cukup vitamin D, proses perbaikan otot malam ini melambat hingga 60%. Vitamin D juga mengurangi peradangan di jaringan otot Anda saat tidur. Ini memungkinkan otot Anda pulih lebih cepat dari olahraga, dan mencegah kerusakan otot yang biasanya terjadi seiring bertambahnya usia. Suplemen vitamin D3 mengandung hingga 2.000 hingga 4.000 IU per kapsul. Itu hampir 10 kali lipat dari yang didapatkan kebanyakan lansia dari sinar matahari saja. Penelitian terbaru dari Harvard mengikuti 400 lansia dengan kadar vitamin D rendah selama 8 bulan. Mereka yang mengonsumsi suplemen vitamin D3 setiap hari rata-rata bertambah 2,8 pon massa otot dibandingkan hanya 0,4 pon pada kelompok kontrol. Prajurit Viking kuno mengonsumsi minyak hati ikan kod selama musim dingin panjang untuk mempertahankan kekuatan mereka ketika sinar matahari menghilang. Mengonsumsi vitamin D3 itu sederhana. Ambil 2.000 hingga 4.000 IU bersama makan malam yang mengandung lemak sehat. Suplemen harus dikonsumsi bersama makanan. Atau coba beberapa sumber alami vitamin D ini. Panggang 4 ons salmon dengan rempah-rempah. Sepotong ikan ini mengandung lebih banyak vitamin D daripada yang didapat kebanyakan orang dalam seminggu penuh. Kemudian panggang beberapa jamur dengan rosemary hingga renyah di pinggirnya. Padukan dengan kentang manis tumbuk yang diberi mentega dari sapi yang diberi makan rumput untuk penyerapan vitamin D maksimal. Inilah pengubah permainan. Campurkan minyak hati ikan kod langsung ke dalam saus salad buatan sendiri. Anda tidak akan merasakannya, tetapi otot Anda akan berterima kasih sepanjang malam. Akhiri dengan segelas susu yang diperkaya sebelum tidur. Makan malam ini memberikan lebih dari 500 IU vitamin D dengan lemak sehat maksimal. Persis yang dibutuhkan tubuh Anda untuk membangun otot semalaman saat tidur. Sekarang, meskipun ada suplemen tertentu yang tidak boleh Anda konsumsi sama sekali atau bahkan di malam hari sebagai lansia yang ingin membangun otot, yang akan saya ungkap nanti dalam video ini, untuk manfaat pertumbuhan otot maksimal, Anda harus mengonsumsi suplemen vitamin D bersama suplemen berikutnya yang ingin saya bagikan kepada Anda. Karena jika Anda hanya mengonsumsi suplemen vitamin D, Anda tetap tidak akan mendapatkan otot jika tidak meminum suplemen berikutnya bersamanya. Karena suplemen berikutnya ini bekerja sangat baik dengan vitamin D untuk memaksimalkan pertumbuhan otot Anda. Nomor 2. Suplemen seng. Selama fase tidur nyenyak, tubuh Anda memproduksi hormon pertumbuhan. Tapi inilah yang kebanyakan orang tidak tahu. Hormon pembentuk otot ini membutuhkan seng untuk berfungsi dengan baik.
Seng secara langsung mengontrol lebih dari 300 enzim yang membangun kembali jaringan otot sepanjang malam. Ketika Anda memiliki kadar seng yang optimal, enzim ini tetap aktif selama 6 hingga 8 jam. Tapi ketika Anda kekurangan seng, yang memengaruhi 40% lansia, proses perbaikan otot Anda melambat hingga 60% selama tidur. Seng juga membantu mengangkut asam amino langsung ke sel otot Anda selama tidur, di mana mereka dirakit menjadi serat otot baru. Inilah mengapa lansia dengan kadar seng yang sehat bangun dengan rasa kurang sakit dan lebih pulih, sementara mereka yang kekurangan mengalami nyeri otot yang berkepanjangan dan penyembuhan yang lebih lambat. Suplemen seng memberikan 15 hingga 30 mg seng bioavailable yang kuat per kapsul. Itu hingga 300% dari yang didapat kebanyakan lansia dari makanan saja. Yang mengejutkan adalah bahwa kekurangan seng memengaruhi lebih dari 40% lansia di seluruh dunia. Namun, kebanyakan dokter tidak pernah mengujinya. Kadar seng yang rendah memperlambat penyembuhan luka, mengurangi produksi testosteron, dan menghalangi otot Anda menggunakan protein yang Anda makan. Inilah mengapa beberapa lansia makan banyak protein tetapi tetap tidak bisa membangun otot. Mereka kehilangan mineral kritis ini. Sebuah penelitian terobosan dari Universitas Michigan melacak 120 lansia yang kekurangan seng selama 12 minggu. Mereka yang mengonsumsi 20 mg seng setiap hari meningkatkan sintesis protein otot mereka sebesar 34% dan menunjukkan pemulihan 40% lebih cepat dari olahraga. Para peneliti menemukan bahwa seng benar-benar menghidupkan saklar genetik yang memerintahkan otot Anda untuk tumbuh lebih kuat dan pulih lebih cepat. Dokter Mesir kuno menggunakan obat kaya seng lebih dari 4.000 tahun yang lalu untuk menyembuhkan luka prajurit dan mengembalikan kekuatan bertarung mereka. Untuk memaksimalkan penyerapan seng, minum suplemen Anda dengan segelas penuh air 2 jam sebelum waktu tidur. Namun, sia-sia bagi otot Anda untuk mengonsumsi suplemen ini jika Anda memadukannya dengan 3 suplemen berikutnya yang ingin saya bicarakan. Yang terakhir sangat umum. Saya yakin Anda telah mengonsumsinya minggu ini. Bahkan, mereka bisa membentuk racun di tubuh Anda, dan Anda tidak menginginkan itu. Kebanyakan lansia tidak tahu bahwa mereka sedang menyabotase upaya pembentukan otot mereka sendiri dengan mengonsumsi vitamin ini di malam hari. Setelah meninjau puluhan penelitian gizi dan merawat ribuan pasien yang menderita kehilangan otot serta berkonsultasi dengan peneliti terkemuka dalam pelestarian otot, saya telah mengidentifikasi 3 vitamin yang harus dihindari lansia dengan segala cara, terutama di malam hari. Vitamin nomor 1 yang tidak boleh Anda konsumsi di malam hari jika Anda mencoba membangun atau melestarikan otot adalah kompleks B. Awalnya, ini mungkin terdengar mengejutkan. Bagaimanapun, dokter dan ahli gizi sering merekomendasikan vitamin B untuk energi, kesehatan saraf, dan metabolisme. Banyak lansia mengonsumsinya setiap hari, percaya bahwa mereka membantu tubuh mereka melawan kelelahan. Tapi inilah kebenaran tersembunyi. Ketika Anda mengonsumsi kompleks B pada waktu yang salah, terutama di malam hari, Anda sebenarnya bekerja melawan tujuan pembentukan otot Anda. Vitamin kompleks B mengandung beberapa nutrisi kuat seperti B6, B12, niacin, dan riboflavin yang dikenal untuk merangsang sistem saraf. Mereka mempercepat metabolisme Anda, sedikit meningkatkan detak jantung, dan meningkatkan kewaspadaan. Semua ini berguna di pagi atau sore hari ketika tubuh Anda membutuhkan energi untuk tetap aktif. Tapi di malam hari, dorongan energi palsu ini benar-benar menjadi bumerang. Otot tidak dibangun di gym atau di meja makan. Mereka dibangun selama tidur nyenyak. Ini adalah saat tubuh Anda melepaskan hormon pertumbuhan, memperbaiki serat otot yang rusak, dan mengubah protein makanan menjadi jaringan tanpa lemak baru. Tapi jika sistem saraf Anda masih aktif karena kompleks B, Anda tidak akan menghabiskan cukup waktu dalam tidur gelombang lambat, fase kritis untuk pemulihan otot. Sebuah tinjauan tahun 2019 dalam pengobatan tidur melacak bagaimana penggunaan vitamin B di malam hari memengaruhi orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya mencolok. Lansia yang mengonsumsi kompleks B di malam hari memiliki produksi melatonin yang berkurang secara signifikan, onset tidur nyenyak yang tertunda, dan jauh lebih sedikit menit siklus gelombang lambat restoratif. Dengan kata lain, tubuh mereka kehilangan jendela waktu yang tepat ketika otot tumbuh. Dan itu tidak berhenti di situ.
Stimulasi vitamin B yang tinggi di malam hari juga dapat meningkatkan kortisol, hormon stres. Kortisol tidak hanya membuat Anda tetap terjaga, tetapi juga secara aktif memecah protein otot untuk energi. Bagi lansia yang sudah berjuang melawan kehilangan otot terkait usia, sarkopenia, ini dapat mempercepat kelemahan, kerapuhan, dan kehilangan kemandirian. Saya tidak akan pernah lupa Siti, pasien berusia 87 tahun yang datang kepada saya dengan frustrasi. Dia berolahraga dengan setia 3 kali seminggu, minum kaldu tulang dan sake protein, dan mengharapkan hasil. Tapi alih-alih mendapatkan otot, dia terus kehilangan kekuatan. Setelah menyelami lebih dalam, kami menemukan masalahnya. Dia mengonsumsi suplemen kompleks B tepat setelah makan malam. Dalam seminggu setelah mengalihkannya ke pagi hari, dia melihat tidur yang lebih baik. Dalam 3 minggu, dia mendapatkan kembali 2 pon otot tanpa lemak dan melaporkan merasa lebih kuat dari yang pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Pelajarannya sederhana tetapi kuat. Jika Anda ingin tubuh Anda membangun otot, beri kesempatan untuk pulih. Itu berarti tidak ada kompleks B setelah sore hari. Konsumsi bersama sarapan. Biarkan itu menjadi bahan bakar hari Anda, dan kemudian biarkan malam Anda untuk perbaikan mendalam. Vitamin kedua yang tidak boleh Anda konsumsi di malam hari adalah vitamin C. Sekarang, vitamin C sering dipuji sebagai nutrisi ajaib yang baik untuk kekebalan, kulit, dan penyembuhan. Dan ya, itu penting. Tetapi ketika berbicara tentang membangun dan melestarikan otot, waktu sangat penting. Mengonsumsi vitamin C di malam hari, terutama menjelang waktu tidur, dapat diam-diam menyabotase siklus perbaikan alami tubuh Anda. Inilah alasannya. Vitamin C adalah antioksidan kuat. Meskipun itu terdengar seperti hal yang baik, di malam hari otot Anda sebenarnya membutuhkan sedikit stres oksidatif untuk memicu pemulihan. Stres ringan ini adalah yang memberitahu tubuh Anda untuk melepaskan hormon pertumbuhan, mengaktifkan jalur perbaikan, dan membangun kembali serat yang rusak selama hari itu. Tapi ketika Anda membanjiri sistem Anda dengan vitamin C pada waktu yang salah, Anda melemahkan sinyal ini, mematikan sintesis protein otot ketika seharusnya mencapai puncaknya. Studi pada orang dewasa yang lebih tua menunjukkan bahwa asupan antioksidan tinggi sebelum tidur mengurangi kemampuan tubuh untuk mengaktifkan sinyal mTOR, jalur kunci yang digunakan otot untuk menyerap asam amino dan tumbuh lebih kuat. Dengan kata sederhana, otot Anda tidak mendapatkan pesan untuk memperbaiki diri. Dan itu semakin buruk. Vitamin C juga sedikit merangsang. Ini membantu menghasilkan norepinefrin, bahan kimia otak yang membuat Anda tetap waspada. Lansia yang mengonsumsinya di malam hari sering melaporkan gelisah dan terbangun, yang berarti lebih sedikit waktu dalam tidur gelombang lambat. Itu kritis karena tidur gelombang lambat adalah saat tubuh Anda secara alami melepaskan hormon pertumbuhan dan memperbaiki jaringan. Tanpa itu, protein kolagen dan asam amino dari pola makan Anda tidak bisa melakukan tugasnya. Saya tidak akan pernah lupa Joko, seorang guru pensiunan berusia 79 tahun yang datang kepada saya dengan bingung. Dia minum kaldu tulang setiap hari dan mengangkat beban ringan, tetapi dia merasa semakin lemah setiap minggu. Setelah melihat lebih dekat, kami menemukan bahwa dia mengonsumsi 1000 mg vitamin C setiap malam bersama kaldu makan malamnya. Percaya itu akan meningkatkan penyembuhan. Setelah dia mengalihkan vitamin C ke pagi hari, tidurnya membaik, rasa sakitnya berkurang, dan dalam sebulan, dia mendapatkan kembali kekuatan otot yang dia pikir telah hilang selamanya. Pelajarannya sederhana. Vitamin C berharga, tetapi jangan pernah di malam hari. Jika Anda serius ingin membangun otot dan menjaga kemandirian, konsumsi vitamin C Anda di pagi hari. Biarkan tubuh Anda menggunakan siklus perbaikan malam alami seperti yang dirancang. Jika Anda pikir kompleks B dan vitamin C mengejutkan, tunggu sampai Anda mendengar yang terakhir ini. Suplemen ketiga yang tidak boleh Anda konsumsi di malam hari jika Anda ingin membangun otot adalah kafein. Sekarang, banyak lansia menganggap kafein hanya sebagai kopi atau teh pagi mereka, tetapi kafein juga menyelinap ke dalam suplemen, bubuk pralatihan, dan bahkan beberapa multivitamin energi. Dan meskipun sedikit kafein di pagi hari dapat membantu fokus dan sirkulasi,
Mengonsumsinya di malam hari adalah salah satu cara tercepat untuk menyabotase pemulihan otot Anda. Inilah alasannya. Kafein merangsang sistem saraf pusat Anda dan meningkatkan kortisol, hormon stres tubuh Anda. Itu mungkin memberi Anda ledakan energi, tetapi di malam hari itu datang dengan biaya besar. Kortisol yang tinggi langsung mengganggu sintesis protein otot, proses yang digunakan tubuh Anda untuk mengubah protein makanan dan kolagen menjadi serat otot baru. Bahkan lebih buruk, kafein menghalangi reseptor adenosin di otak Anda, sistem yang memberitahu tubuh Anda bahwa sudah waktunya untuk istirahat. Tanpa sinyal adenosin, Anda kesulitan untuk tertidur. Dan ketika Anda akhirnya tertidur, siklus tidur nyenyak Anda dipersingkat. Itu adalah bencana bagi lansia karena tidur nyenyak adalah saat hormon pertumbuhan mencapai puncak dan perbaikan otot benar-benar terjadi. Sebuah penelitian tahun 2020 dalam ilmu saraf nutrisi mengikuti 160 orang dewasa yang lebih tua selama 10 minggu. Mereka yang mengonsumsi kafein dalam waktu 6 jam sebelum tidur kehilangan 28% lebih banyak massa otot tanpa lemak dibandingkan lansia bebas kafein, meskipun kedua kelompok makan jumlah protein yang sama. Para peneliti menyimpulkan bahwa gangguan tidur dari kafein menyebabkan pelepasan hormon pertumbuhan yang lebih rendah, yang secara langsung diterjemahkan menjadi otot yang lebih lemah. Saya ingat merawat Ani, seorang perawat pensiunan berusia 81 tahun yang datang kepada saya dengan frustrasi. Dia dengan setia minum kaldu kolagen malamnya dan berolahraga 3 kali seminggu, tetapi dia tidak melihat peningkatan otot. Setelah meninjau rutinitasnya, kami menemukan bahwa dia juga mengonsumsi suplemen pembakar lemak malam yang mengandung 150 mg kafein tersembunyi. Setelah dia menghentikannya, tidurnya membaik secara dramatis. Dalam sebulan, dia melaporkan merasa lebih kuat dan tes kekuatan cengkeraman tangannya meningkat sebesar 19%. Jadi, inilah kebenarannya. Kafein tidak jahat, tetapi waktu adalah segalanya. Jika Anda ingin kolagen dan protein Anda benar-benar membangun otot, jaga semua kafein hanya di pagi hari. Itu berarti tidak ada kopi, tidak ada teh, dan pasti tidak ada suplemen berkafein setelah makan siang. Vitamin mana dari ini yang tanpa sadar Anda konsumsi di malam hari? Tulis komentar di bawah dan beritahu saya. Saya membaca setiap komentar dan saya benar-benar penasaran dengan pengalaman Anda. Jika Anda serius ingin akhirnya membangun otot kuat yang pantas Anda dapatkan di usia Anda, saya telah menciptakan sesuatu yang spesial untuk Anda. Rencana makan pemulihan otot 30 hari saya berisi lebih dari 90 makanan tinggi protein dan resep kaya kolagen yang bekerja untuk memaksimalkan pertumbuhan otot Anda. Setiap resep dirancang khusus untuk menghindari vitamin yang tidak perlu atau buruk bagi Anda, seperti yang baru saja saya ungkap. Plus, saya telah menyertakan strategi waktu yang tepat untuk mengoptimalkan penyerapan vitamin. Anda akan menemukan tautan ke rencana makan komprehensif ini di komentar yang disematkan atau di deskripsi di bawah. Tapi inilah sesuatu yang lebih menarik. Besok, saya akan mengungkapkan rahasia yang akan sepenuhnya mengubah cara Anda berpikir tentang membangun kekuatan kaki. Ini telah terbukti secara klinis meningkatkan aktivasi otot sebesar 34% tanpa latihan sama sekali. Saya hanya bisa membagikan informasi ini kepada pelanggan saya terlebih dahulu. Jadi, jika Anda belum menekan tombol berlangganan, lakukan sekarang. Anda tidak ingin melewatkan video besok. Percayalah, rahasia kekuatan kaki ini akan mengejutkan Anda. Dan saya jamin Anda belum pernah mendengarnya di tempat lain. Sampai jumpa. Blog Makanan Lansia.